Sosoknya dinanti sebab jarang munculkan diri terlebih setelah batal diusung maju Pilkada Jakarta. Anies Baswedan menyapa usai sholat Jumat tadi siang di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies ucapkan selamat pada para calon kepala daerah dengan menyelipkan pula pesan. Berikut sekelumit pernyataan Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan berjalan lancar, demokrasinya juga nanti berjalan dengan baik. Nanti saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang mau dikerjakan saya sampaikan secara khusus. Pokoknya buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang, dan kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat, bukan manfaat buat segelintir orang. Setelah daftar ke KPUD, pasangan bakal calon kepala daerah langsung jalani tes kesehatan. Salah satu seorang paslon mengaku takut untuk disuntik. Tahapan pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dimulai hari ini. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menjadi paslon pertama yang menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan. Mereka langsung menyapa awak media sebelum menjalani tes kesehatan. Pram juga mengatakan dirinya meluangkan waktu 1 hari penuh untuk mempersiapkan diri, mulai dari berpuasa sampai izin kerja ke presiden. Sekretaris Kabinet itu juga menegaskan bahwa dirinya tak mengambil cuti kerja selama proses pilkada berlangsung. Ya, yang pertama saya memang secara pribadi dan saya yakin juga Bang Dul, kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu 3 kali, jogging minimum seminggu 2 kali, selalu taat patuh pada aturan main. Seperti pada hari ini, secara khusus saya juga menelpon Pak Pratik, menyampaikan ke Kepala Deputi Protokol, nggak bisa mendampingi acara presiden. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno tak mempunyai persiapan yang banyak. Hanya saja dirinya mengaku takut untuk disuntik. Persiapan sih nggak ada yang khusus. Sebetulnya deg-degan nih. Deg-degan bukan apa, kita paling malas disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman nih, karena ini kewajibannya ya kita harus siap. Di Jawa Barat, satu persatu bakal calon gubernur dan wakil gubernur mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada Jumat pagi. Kedatangan para paslon ini untuk menempuh pemeriksaan tes kesehatan yang merupakan rangkaian verifikasi pilkada oleh KPU Jabar. Pelaksanaan tes kesehatan tersebut akan berlangsung 2 hari. Di hari pertama dilakukan oleh 2 paslon, yaitu Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dan Ahmad Syaiqo Ilham Habibi. Pemimpinnya sakit, memimpin warganya, nanti baca angka APBD-nya salah, disangkanya 1 miliar ternyata 100 juta, kan menjadi berbahaya. Sehingga kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan hidung, kesehatan mulut tenggorokan, kesehatan paru-parunya, internisnya, dan yang paling utama adalah kesehatan jiwanya, itu yang paling penting. Mudah-mudahan dalam proses pemeriksaan kesehatan ini semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya sehat, insya Allah. Kita siap untuk menyongsong tugas-tugas ke depan dalam rangka mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini. Setelah tes kesehatan, para paslon akan menjalani tes psikologi pada Sabtu esok. Sementara itu untuk pasangan calon lainnya seperti Acep Adang dan Gita KDI, serta pasangan calon JJ Wiradinata Ronald Surapraja akan menjalani tes kesehatan fisik pada Sabtu esok. Di Jawa Tengah, 2 bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah jalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Karyadi, Kota Semarang, Kamis kemarin. Pemeriksaan merupakan bagian dari tahapan Pilkada Serentak 2024. Pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi jadi yang pertama diperiksa tim kesehatan, disusul pasangan Ahmad Lutfi Tats Yassin. Pemeriksaan kesehatan meliputi kondisi fisik secara lengkap, antara lain penyakit dalam hingga kondisi kejiwaan. Total ada 65 dokter melayani pengecekan kesehatan kedua paslon. Kalau kesiapan kita sudah siap, karena saya pribadi
setiap 2 minggu sekali itu cek darah Pak Dirut, Dr. Thomas. Karena kalau kelamaan itu susah ingatnya dulu waktu bulan naik itu kenapa ya gitu loh. Jadi kita udah siap. Saya mengucapkan terima kasih bahwa hari ini setelah kegiatan administrasi kita lalui, hari ini adalah tahapan pemeriksaan kesehatan. Ya, semoga kesehatannya lolos dan lulus karena ini menentukan daripada langkah kita ke depan. Sementara di Jawa Timur, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak datang tes kesehatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tes kesehatan dibagi dalam 2 hari sebagai syarat utama dari pencalonan kepala daerah. Serta tes ini juga menentukan calon kepala daerah tersebut bebas dari narkoba. Hari ini kami siap mengikuti proses sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur dari KPU, bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis atau kejiwaan besok. Jadi ada 2 hari, insya Allah kami siap melakukannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dimulai sehari setelah pendaftaran, yaitu mulai pada 29 Agustus 2024 hingga 3 September 2024. Hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diserahkan kepada KPU pada 4 September 2024. Sementara itu penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September mendatang. Kemudian kampanye akan dimulai 25 September sampai 23 November 2024. Tim Liputan melaporkan untuk NET.